Dia memiliki gaya perilakunya yang sangat berbeda. Ayahnya adalah pria yang jujur dan bijaksana pada masa itu. Bahkan jika orang lain di belakangnya melakukan beberapa tindakan buruk untuk melukainya, dia tidak pernah menggunakan metode yang jahat juga untuk melawan, tetapi akan selalu jujur, bijaksana dan memiliki hati nurani yang bersih. Tetapi Tama Renza ini memiliki gaya yang aneh dan berubah-ubah. Tidak mengikuti rutinitas sama sekali. Jika ingin mengambil nyawa orang seperti keluarga Sucipto, meski kejam, itu bisa dianggap lugas. Tapi dia tidak melakukannya. Dia suka mengirim orang ke kandang, tempat pembakaran batu bara hitam, pegunungan Sinabung, dan Suriah. Jenis permainan ini hampir tidak pernah terdengar di kelas atas Surabaya. Tapi untungnya, anak ini memiliki selera yang buruk. Sebaliknya, itu benar. Sebuah tembakan memantulkannya, dan itu benar-benar kosong dari keempatnya, dan dia tidak memikirkan ini, dan dia merasa sedikit lebih lega di dalam hatinya. Ayu dan Raya saling memandang. Meskipun mereka tidak tahan ayah mereka pergi ke Suriah, mereka juga tahu bahwa ini sudah merupakan keputusan yang dibuat oleh Tama Renza. Kali ini, Tama Renza memandang Lina, dan bertanya dengan hormat, "Bibi, aku tidak tahu bagaimana aku mengaturnya, apakah kamu puas?" Tama Renza bertanya pada Lina Hadid karena dia tahu bahwa dia mencintai ayahnya selama bertahun-tahun dan bahkan sepanjang hidupnya. Dia tidak hidup begitu bahagia, jadi dia merasakan sedikit simpati untuk Lina Hadid di dalam hatinya. Ditambah dia adalah teman dari ayahnya dan sesepuh sendiri, jadi wajar saja dia harus menunjukkan lebih banyak rasa hormat. Lina Hadid buru-buru berkata, "Sejak Tuan Tama telah membuat keputusan, aku secara alami tidak punya pendapat." Tama Renza berkata dengan serius, "Bibi, kamu dan teman ayahku, kamu tidak perlu memanggilku seperti itu, panggil saja aku Tama Renza." Lina Hadid mengangguk penuh terima kasih. Tama Renza berkata lagi, "Bibi baru saja mengatakan tentang perceraian. Jangan khawatir, untuk upacara pemujaan leluhur keluarga Renza, aku berjanji untuk kembali berpartisipasi. Kemudian, aku juga akan membiarkan orang mengambil Pak Sucipto dari Suriah. Bersujud ke kuburan orang tuaku dan mengakui kesalahannya. Pada saat itu, aku akan meminta seseorang mempersiapkan dokumen perceraian sebelumnya. Biarkan dia menandatanganinya secara langsung, dan kemudian mengirimnya kembali ke Suriah." Buru-buru mengucapkan terima kasih saat mendengar ini, "Aku sangat bersyukur." Tama Renza tersenyum, "Zain telah mendengar pengaturan aku untuknya, dan dia depresi sekarang dan tidak mau ribuan kali bersujud ke kuburan orang tuaku. Namun, dia juga tahu bahwa dia adalah ikan di talenan Tama Renza sekarang, dan dia hanya bisa membiarkan dia membunuh." Setelah itu, Tama Renza menelepon Devano dan memerintahkan, "Atur pesawatnya lalu atur orang yang paling kamu percayai untuk mengirim Zain ke Suriah. Ingatlah untuk merahasiakannya di jalan. Jangan sampai ada yang tahu identitas asli Pak Sucipto. Aku akan memberimu informasi kontak Hamid, dan kemudian biarkan dia mengatur helikopter untuk menjemput orang-orang di perbatasan, jadi kamu tidak perlu menggunakan saluran Renza lagi." Devano berkata tanpa ragu-ragu, "Oke Tuan, aku akan mengaturnya." Tama Renza mengangguk, menatap Zain, dan berkata, "Situasi di Suriah rumit. Setelah Tuan Sucipto sampai di sana, cobalah untuk tidak mencoba melarikan diri. Jika tidak, jika kamu mengalami kecelakaan, kamu harus menanggung sendiri konsekuensinya." Zain Sucipto mengangguk tak tertandingi, dan tanpa sadar bertanya, "Tuan muda, bolehkah aku mengambil beberapa barang pribadi? Semuanya ada kekurangan. Kalau boleh bawa perlengkapan mandi, keperluan sehari-hari, baju, sepatu, dan topi. Selain itu, jangan khawatir." Tama Renza berkata dengan dingin, "Biarkan kamu mengalami hidup secara alami, semuanya harus mengikuti karakteristik lokal, kamu dapat menggunakan apapun yang kamu miliki. Jika tidak, kamu dapat membangun villa di sana sendiri."
Zain Sucipto melihat nada suara Tama Renza sedikit cemberut, dan dia tidak berani bertanya lagi. Seluruh orang itu hanyalah janji, seperti burung puyuh yang ketakutan. Tama Renza menunjuk ke Zain Sucipto dan melambaikan tangannya ke Devano, turunkan dia. Devano segera menyapa kedua pria itu dan membawa Zain Sucipto menjauh dari kamar. Saat ini, hanya Tama Renza, dua gadis dari keluarga Sucipto, dan Lina Hadid yang tersisa di kamar. Meskipun suasana hati Ayu sangat rumit, melihat dermawan yang dia pikirkan ada di depannya, hatinya selalu penuh dengan rasa malu dan ketegangan seperti anak perempuan. Raya sedikit tertegun. Meskipun dia sudah lama terpikat dengan Tama Renza, dia masih memiliki banyak kontak dengan Tama Renza. Tidak seperti Ayu Sucipto, dia telah memikirkannya untuk waktu yang lama, dan kemudian dia penuh dengan pikiran. Setelah lama mencari, dan sekarang akhirnya melihatnya, itu sangat menyenangkan. Mood Lina Hadid juga tidak kalah rumitnya. Dia sebelumnya bertanya-tanya apakah dermawan Ayu Sucipto. Yang dia impikan dan impikan, adalah anak lelaki yang dia lihat di bekas kediaman Cahya Renza, yang dia curigai sebagai putra Cahya Renza. Sekarang, kecurigaan ini bisa dikatakan menjadi kenyataan. Alasan mengapa dia merasa rumit adalah ketika dia masih muda, dia mencintai Cahya Renza dan tidak pernah menukar hasil. Sekarang putrinya jatuh cinta dengan putra Cahya, seandainya dia mengulangi kesalahannya dan menjadi seorang ibu. Ya, dia akan sangat tertekan. Bagaimanapun, dalam 30 tahun terakhir, perasaan tidak bisa mencintai telah membuatnya tidak melepaskannya. Pikirkan itu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah, Cahya meninggalkan rumbai panjang, kamu benar-benar melakukan kerusakan besar tetapi hatinya dan pada saat yang sama ada harapan dan keinginan yang kuat. Dia berharap putrinya benar-benar bisa datang bersama dengan Tama Renza, bisa menikah dengannya, menjadi istrinya, dan melahirkan anak untuknya. Karena menikah dengan Cahya adalah apa yang paling dia nantikan. Dia mengenal putrinya, dan dia sudah lama melihat bahwa putrinya jatuh cinta padanya. Dia sangat mencintai, dia takut tidak mungkin keluar darinya. Oleh karena itu, dia percaya bahwa di lubuk hati putrinya, dia pasti ingin memiliki hubungan yang benar dengan Tama Renza. Jika putrinya bisa mendapatkan apa yang dia inginkan, bukan hanya putrinya yang bisa mendapatkan apa yang dia inginkan. Untuk mendapatkan kebahagiaan seumur hidup, sampai batas tertentu, adalah untuk menggantikan dirinya sendiri dan penderitaan hidupnya. Keinginan yang telah lama disimpan bisa menjadi kenyataan. Ayu Sucipto tidak tahu apa yang dipikirkan ibunya, tapi di dalam hatinya sekarang, memang ada semacam kegembiraan untuk mendapatkan keinginannya, juga harapan dan fantasi untuk masa depan. Dia berpikir dalam hatinya, meskipun terdengar klise dan dogmatis untuk mengatakan bahwa pahlawan menyelamatkan Amerika Serikat, itu juga karena kebanyakan orang tidak memiliki kesempatan untuk menghadapi hal seperti itu ketika hal seperti ini terjadi padanya. Untuk merasakan kematian di balik ini, berpikir bahwa hidupnya telah diselamatkan olehnya, dia tidak bisa tidak mengembangkan mentalitas komitmen padanya. Lebih penting lagi, Tama Renza menyelamatkanku lebih dari sekali. Dia menyelamatkanku 2 kali, saudara laki-laki sekali, ibu sekali, dan saudara perempuan tiri di sebelahku. Satu anugerah penyelamatan nyawa tak terlupakan seumur hidup, belum lagi penumpukan berulang kali. Hanya saja, aku tidak tahu apakah Tuan Tama bermaksud seperti itu bagiku, atau apakah dia masih lajang sekarang? Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton jangan lupa subscribe ya hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin.
Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.